Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Baitul Haq rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita ditakdir Allah bisa hadir kembali di masjid yang sangat kita cintai ini untuk bersama-sama melaksanakan ibadah agung, ibadah sholat subuh berjamaah, ibadah yang insya Allah bisa menjamin keselamatan kita di hari ini, ibadah yang bisa menjaminkan rizki kita di hari ini, ibadah yang oleh Allah diberikan pahala seperti sholat semalam suntuk. Karena itu kita berdoa mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah, dapat menghapus dosa-dosa kita, dapat membuka pintu berkah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Semoga berkah sholat ini kita semua diberikan sehat wal afiat, zahir dan batin. Yang punya urusan semoga dimudahkan urusannya, yang punya hajat semoga dikabulkan hajatnya, tambah umur, tambah istiqomah ibadahnya, dan kapanpun kita kembali shawan kepada Allah benar-benar membawa husnal khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu sekalian, dan hari ini kita akan melanjutkan kajian doa-doa Al-Quran. Insya Allah saat ini kita sudah berada di edisi ke-9 dari doa-doa Al-Quran ini. Secara tertib dan berurutan kita akan membahas doa di dalam surah Al-A'raf ayat 23. Surah Al-A'raf ayat 23. Surah yang ke-7 ayat 23. Ini doanya Nabiullah Adam alaihissalam yang berbunyi, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saya kira Bapak Ibu sudah banyak hafal doa ini ya. Sudah pernah mendengarkan apa? Sudah ya? Atau mungkin sudah tapi barusan tadi mendengarkannya ya dari saya. Ini kadang-kadang biasanya di kampung-kampung Pak, di kampung-kampung di desa-desa itu menjelang sholat subuh ini dibaca ini pakai lagu-lagu kampung gitu. Mungkin ada yang masih ingat, saya kira ini kan dari kampung semua Pak. Kita ini kan kaum muhajirin ke Surabaya ini. Jadi, Rabbana ya Rabbana kan gitu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya. Itu biasanya ngantuk-ngantuk ngenteni komat ngantuk-ngantuk.
Kalau saya artikan secara harfiah, Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, dzalamna, sungguh kami telah berbuat aniaya. Kami yang dimaksud ini Nabi Adam dan Ibu Hawa. Karena ayat sebelum doa ini ada kata-kata kola. Berkatalah mereka berdua. Berkatalah mereka berdua itu artinya Adam dan Hawa. Kapan mereka berkata? Sesaat mereka diturunkan dari surga di bumi. Mereka berkata berdua dengan perkataan penuh penyesalan, dengan perkataan penuh harapan. Makanya ini beberapa ulama ahli qiraat ini ada saktanya, Pak. Setiap satu kata itu Nabi Adam dan Ibu Hawa itu berhenti. Rabbana dzalamna anfusana sambil terisak. Itu ekspresi menunjukkan bahwa mereka ini sangat butuh, sangat berharap dan sangat menyesal atas perbuatannya sehingga mereka diturunkan oleh Allah dari surga. Beberapa ayat menjelaskan masalah ini, salah satunya di surah Al-Baqarah, terus surah Al-A'raf ini. Ada lagi nanti surah Toha dan ada beberapa surat yang lain tentang bagaimana Nabi Adam ini melanggar larangan Allah, yaitu memakan buah terlarang. Buah terlarang itu yang orang viral menyebutkan itu buah khuldi. Padahal yang mengatakan khuldi itu adalah iblis. Karena dia mencoba menggoda Adam. Iblis itu kan tahu celahnya, Pak. Kalau Allah perintah, iblis melarang. Kalau Allah larang, iblis merintah. Itu celahnya gampang. Makanya dalam kaitan tazkiyatun nufus, bahwa manusia itu akan digoda oleh Allah, akan diuji oleh Allah lewat godaan iblis dari kelemahannya. Hati-hati kelemahannya apa ini. Dan kalau kita kerucutkan kelemahan manusia itu ada 3, khususnya untuk bapak-bapak ya. Pertama, kelemahan terhadap ujian harta. Wongnya kedonyan Pak enten Pak. Ada yang kelemahannya itu ujian tahta. Dia itu kalau sudah sama kedudukan itu luar biasa senangnya. Ada lagi wanita, harta, tahta dan wanita. Ada sebagian dari kita itu yang kelemahannya itu di harta. 3 wedok menter deh, aman. 3 tahta nggak tertarik. Tapi nang donyo melelet tentu. Ini orangnya nggak datang ini. Nggak pernah sholat subuh berjamaah dia. Ada lagi dikasih 2 sama Allah. Ya, sama harta, sama kedudukan. Dikasih wanita nggak mau. Ada lagi sama harta biasa, sama kedudukan biasa, tapi digudo sampai wedok, Pak. Ada orang itu, Pak. Biasanya ganteng-ganteng ini. Kayak abamul barang ini. Ganteng-ganteng biasanya, Pak. Ya, tapi ada semua digoda sama Allah. Digoda harta, digoda wanita, digoda tahta. Nah, iblis itu begitu. Ketika Allah melarang makan buah terlarang ini, al-khulud, disebut al-khulud itu artinya kekekalan. Jadi ketika Allah melarang, wala taqraba hadhihi syajarah, hai Adam, janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Fatakuna minaz zalimin, maka kalian akan menjadi orang yang zalim, menganiaya. Itu pasti dikasih tasniah kan akhirnya. Nah, itu celahnya diambil sama iblis. Dia datang kepada Adam. Kenapa Allah melarang kalian memakan buah ini? Tidak disebutkan. Allah tidak pernah menyebutkan alasannya. Allah tidak pernah menyebutkan alasannya. Nah, justru saya datang ini akan menyampaikan kepadamu alasannya apa. Karena Allah tidak menginginkan kamu kekal di surga ini. Karena itu makanlah. Karena dengan makan ini kamu akan tinggal kekal di surga. Lah, tinggal kekal di surga itu artinya al-khuld, kekekalan, khalidina fiha. Nah, Adam ini Bapak Ibu menter Pak, tahan uji, tahan banting Adam ini. Karena hatinya itu penuh dengan keimanan. Enggak. Tapi iblis cari celah. Bukan Adam yang digoda lagi, tapi istrinya Adam. Namanya Hawa. Kalau orang Ketitang bilang istrinya Adam, Bu Adam. Bu Adam ini Pak yang terlena akhirnya digoda sama iblis, kena.
Itu yang terjadi dalam kehidupan real dan nyata, bahwa setiap suami yang tahan banting atas godaan iblis, dia akan datang kepada istrinya. Hai para suami, hati-hati ya, hati-hati. Kadang-kadang iblis itu enggak ke jenengan Pak, tapi ke istri. Nah kalau sudah istri itu Pak, digoda, waduh banyak suami ini yang terlena dengan istrinya. Itu cerita singkatnya. Kemudian karena telah melanggar, maka diturunkan ke bumi. Kalau kita membaca sirah Nabawi tentang Nabi Adam bagaimana secara turunnya ke bumi, itu diturunkan Nabi Adam dan istrinya Ibu Hawa ini di tempat yang berbeda. Kalau Nabi Adam itu diturunkan di daerah Sri Lanka sana, di atas gunung di Sri Lanka. Kemudian Ibu Hawa diturunkan di Jeddah, kota Jeddah, perbatasan atau pintu masuk menuju ke Mekah. Dan mereka berpisah itu berdasarkan jumhur itu selama 300 tahun. Allah karim, 300 tahun. Karena usia Nabi Adam itu 1100, ada yang mengatakan 1200 di muka bumi. 300 tahun dipisah. Dan waktu turun itu belum ada penghuni bumi ini manusia, ya baru 2 itu. Kalau penghuni lain ada, pepohonan ada, bebatuan gunung ada, kemudian makhluk jin itu ada, namanya Banul Jan, ya, Banul Jan. Dan ada sebagian ahli sejarah yang mengatakan bahwa di sana banyak binatang-binatang yang besar, yang sering kita sebut dengan dinosaurus, yang saurus itu Pak ya, itu hidup pada zaman itu. Di atas gunung, di dalam pencarian antara suami ke istri, istri ke suami inilah, kemudian dia diajarkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan doa taubat itu Pak. Ayatnya apa? Fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi. Maka Allah mengajarkan kepada Adam al-kalimat, beberapa kalimat, yang kalimat itu adalah kalimat taubat. Dan itu kemudian dibaca oleh Adam sama Ibu Hawa. Dan karena mereka membaca fataba alaihi, maka Allah mengampuni dan menerima taubat mereka. Innahu huwat tawwabur rahim, karena sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Dan kalimat taubatnya itu adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka disebutkan bahwa kalimat ini adalah taubatnya Nabi Adam. Kan begini Bapak Ibu. Semua nabi itu pernah bersalah dan berdosa kepada Allah. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memang dijuluki maksum, artinya terjaga dari dosa. Lah karenanya Allah mengajarkan kalimat doa taubat bagi setiap nabi itu. Karena itu kalau kita berpikir betapa maha sayangnya Allah kepada kita. Saya masih mengingat pada waktu 2006 itu haji, namanya haji kelaparan Pak. Tapi kami sudah gak kelaparan, waktu itu kami sudah membimbing ONH Plus reguler kelaparan. Kami sempat mengirimkan makanan kepada mereka di tenda-tenda Mina itu kan telat. Suplai makanan ke Mina telat karena waktu itu terjadi konflik di anak-anak raja pangeran yang menjadi yang ditenderkan kepada mereka, sehingga mereka ada yang 2 hari nggak makan. Terus kita bawa roti, bawa makanan. Terus mereka banyak yang berkeluh kesah. Terus ya namanya orang ketika diberikan kenikmatan dia wajib memberikan nasihat. Bapak Ibu sudahlah sabar ya. Ini ujian dari Allah. Memungkinkan insya Allah ibu itu mabrurnya nanti diangkat sama Allah gara-gara sabar itu. Ada yang ngomong sabar, sampai enak haji plus, gak keluwen, gak kelaparan. Kini kelaparan doang lah. Mari ini turis sabar, seneni Pak. Akhirnya saya yang harus sabar Pak. Allah karim. Terus saya bilang Pak, ngapunten nggih, bahwa kita ini haji itu ya yang menghajikan itu Allah. Yang memerintahkan kita haji itu Allah. Yang memberikan kita punya keinginan haji itu adalah Allah.
Yang membuka jalan kita dan memberikan rizki kita untuk daftar haji juga Allah. Yang memberangkatkan kita ke sini juga Allah. Yang mentakdirkan ke sini kita di Mina ini juga Allah. Dan nanti kita pulang yang ngasih mabrur itu haji kita adalah Allah. Enggak ada kita ini Pak di sini Pak. Enggak ada. Yang ngerintah Allah, yang ngasih rizki Allah, yang buka jalan Allah, yang memudahkan Allah, yang ngasih haji mabrur Allah. Kita ini enggak ada di sini Pak. Tak bilang begitu. Ngono ki ya meneng ae Pak, bidek ae. Paling ya rada gerundel paling hati ini tak tuturi. Sama dengan ini. Yang dosa yang melarang memakan buah terlarang siapa? Allah. Setelah melanggar yang nurunkan Nabi Adam dari surga siapa? Allah. Karena dia salah, yang ngajari kalimat tobat siapa? Allah. Yang menerima tobatnya siapa? Allah. Ini kan kalau dalam konteks ilmu tauhid tidak ada manusia kecuali bayangan dari kekuatan Allah. Jadi masuk dalam ranah tazkiyatun nafs, belajar ilmu tauhid, belajar ilmu akidah Bapak Ibu. Nanti saya punya program, bukan nanti sudah berjalan programnya ini di Radio Suara Muslim Surabaya setiap hari Senin sampai jam 4 sampai jam 5 sore itu dalam acara perjalanan spiritual journey. Mungkin Bapak Ibu di jalan bisa mengakses itu sambil merenung dan muhasabah tentang kehidupan ini. Bersama Ustadznya Baitul Haq, namanya Ahmad Muzaki gitu. Ya, Ustadznya Baitul Haq namanya Ahmad Muzaki. Setiap Senin jam 4 sampai jam 5 sore di SAM FM, Suara Muslim Surabaya, tentang kehidupan dan hakikatnya ini Pak. Termasuk tentang Adam, sejarah para nabi dan rasul. Kaitannya juga tentang doa-doa seperti ini. 300 tahun dalam pencarian itulah mereka berdua mengucapkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bapak Ibu coba telaah sedikit doa ini. Rabbana ya Tuhan kami, zalamna, sungguh kami telah zalim kepada diri kami, anfusana. Apa? Itu berarti apa? Pengakuan. Saya salah ya Allah. Saya zalim ya Allah. Coba ambil pelajaran dari doa ini. Orang itu kalau mau bertaubat Pak, dan ingin taubatnya diterima, itu harus ada syurut, ada syarat-syarat yang berlaku. Satu, ngaku dulu. Jangan buru-buru minta ampun, ngaku enggak jaluk sepuro. Ngaku dulu Pak. Saya salah ya Allah, saya salah ya Allah. Bahkan kalimat saya salah itu diulang-ulang. Kami benar-benar telah zalim ya Allah. Itu sama dengan dulu anak saya kecil itu kalau sudah salat sama uminya dijuwewit itu Pak. Datang, Mi, aku salah Mi, adik salah Mi. Orang itu kalau mengaku salah Pak, itu pembuka tobat yang pertama. Bayangkan kalau ada orang datang ke Bapak Ibu, pinjam uang, pinjam duit Pak. Dia masih punya salah sama kita, tapi belum pernah mengucapkan kata maaf. Ayo, sampean pinjami. Diusir sini ya. Pak, aku nyele duit Pak. Gak wis ngaliyo, gak duit aku. Dalam hati, kok duwe salah nang aku, kurung mbok selesaino saiki njaluk duit. Tapi kalau dia merendah dulu ya, Mas, aku biyen duwe salah akeh nang kon Mas. Sepurane sing akeh ya Mas. Aku saiki teko nang awakmu butuh utangan Mas, butuh duit Mas. Anakku nang rumah sakit Mas, aduh, duit kan duit biaya. Butuh piro? Nah, pintunya itu apa? Pintunya itu minta maaf dulu. Ngaku dulu. Dzalamna anfusana. Wa illam taghfir lana. Jika bukan karena ampunanmu ya Allah. Wa tarhamna, dan sayangmu kepada kami ya Allah. Lanakunanna minal khasirin. Pasti kami menjadi orang-orang yang rugi. Seolah-olah tidak ada zat lain yang bisa mengampuni aku. Tidak ada zat lain yang bisa menyayangi aku. Hanya Engkau ya Allah. Kalau bukan tanpa ampunanmu, tanpa sayangmu, kami rugi ya Allah. Kami pasti rugi, kami hina. Itu artinya apa? Yang menjadikan Allah segala-galanya tempat tumpuan doa kita Pak.
Kalau istilah dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak tahu iyyaka itu apa? Hanya kepadamu. Itu menafikan yang lain, Pak. Maka kalimatnya enggak dibalik. Mestinya kalau dalam bahasa Arab yang normal itu na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Kami menyembah kepadamu dan kami mohon pertolongan kepadamu. Tapi oleh Allah dibalik kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Itu sama dengan kalimat seorang bapak suami ke istrinya. Dia mengatakan hanya mama yang papa cintai. Itu berarti enggak mencintai yang lain, Pak. Hanya mama, iyyaka dulu. Hanya mama yang papa cintai. Tapi kalau maaf ya Bu, dengarkan kalau suami bilang mama, papa cinta mama. Awas. Itu berarti dia tidak hanya ke mama, tapi ada mama-mama yang lain, Bapak Ibu. Nah, hati-hati. Ya, bapak-bapak yang senyum-senyum ini sudah merasa seperti itu. Ya. Jadi hanya mama yang papa cinta itu iyyaka na'budu. Tapi kalau papa cinta mama itu na'budu iyyaka. Bahasa balaghahnya begitu, Bapak Ibu. Terus apa yang diminta Nabi Adam di sini, Pak? Wa illam taghfir lana ya Allah, kalau bukan ampunanmu kepada kami, wa tarhamna dan sayangmu kepada kami. Bapak Ibu, jangan pernah hanya minta diampuni dosanya, tapi mintalah disayang sama Allah. Karena ampunan dan kasih sayang itu satu paket, Bapak Ibu. Tidak bisa terpisah. Innallaha ghafurun rahim wa kana Allahu ghafuran rahima. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih. Sepedua-duanya Nabi Adam. Oke, kalau kita mendoakan orang mati bagaimana? Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ya Allah ampuni dia, sayangi dia. Ampunan dan sayang itu Bapak Ibu, itu selalu gandeng. Ada yang bisa menjawab atau menerjemahkan kenapa sifat dua ini selalu gandeng Bapak Ibu? Nah, ini wajib ditulis, wajib diingat. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih. Pengampun dan pengasih tidak pernah pisah. Disebutkan bahwa sebanyak dan sebesar apapun dosa kita, masih besar pengampunan Allah. Dan begitu besar pengampunan Allah, masih besar kasih sayang Allah. Kalau ampunan terhitung, Pak, kalau kasih sayang tidak terhitung. Jadi minta dua-duanya. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Makanya orang yang meninggal itu kalau dalam tradisi kita, Pak, itu dikasih sandangan lakop namanya. Sandangan lakop itu namanya ditambahi. Misalkan ada namanya Pak Abdullah meninggal. Itu ada di depannya namanya almarhum. Almarhum dari kata rahim, yang disayangi Allah. Dan juga dikatakan al-maghfurlah. Al-maghfurlah itu apa? Yang diampuni Allah. Baik Bapak Ibu, kita akan membacakan doa untuk al-maghfurlah dan almarhum Bapak Abdullah. Itu artinya untayan doa, semoga orang ini diampuni, semoga disayangi. Bagus loh Pak, almarhum itu bagus loh. Andaikan disandangkan orang hidup itu juga bagus, cuman tidak kulino kita mendengarkan. Seperti orang Rungkut kemarin ngundang pengajian umum, pengajian akbar, protokolnya bilang begini, berikutnya tausiah agama oleh Al-Ustadz Almarhum Ahmad Muzaki. Bu, loh ya Allah, kaget aku. Mungkin maksudnya Al-Mukarram Pak itu Pak, clear almarhum. Saking semangatnya dia MC. Tapi saya tidak ada masalah, itu kan bagus. Akhirnya saya naik panggung, mic saya pegang, saya goda itu protokolnya. Baik, saya tadi dipanggil dengan almarhum, Titenono, mari ngaji, tak cocok berbunari hari ini. Allah karim, kan bagus almarhum. Al-maghfurlah. Dari kata Allah maghfir lahum warhamhum. Ya Allah, ampuni dia, sayangi dia. Jadi pengakuan atas dosa, mohon ampun kepada Allah, mohon disayang Allah, dan meniadakan bahwa tidak ada zat yang bisa untuk mengampuni dan menyayangi. Bahkan yang terakhir itu dengan bahasa
Nek mboten jenengan ya Allah, kula niki rugi. Kalau bukan Engkau ya Allah, kami menjadi orang-orang yang rugi, menjadi orang-orang yang hina. 300 tahun Bapak Ibu berjalan untuk mencari pasangan, mencari istrinya, mencari suaminya, dengan sambil membaca doa, dengan derayang air mata seperti ini. Akhirnya dipertemukan oleh Allah dalam sejarah yang sangat terkenal, dan itu menjadi sejarah yang mutawatir, dipertemukan di Mekah Al-Mukarramah, tempatnya di Arafah, tempatnya lagi itu di satu bukit namanya Bukit Kasih Sayang yang terkenal dengan Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu bukit kasih sayang. Ada gundukan batu sedikit, itu tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan wukuf pada tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi Rasulullah itu hajinya pertama dan yang terakhir disebut dengan haji wada atau haji perpisahan. Beliau masuk ke Arafah itu pada tanggal 9 Dzulhijjah di pagi hari. Setelah dari Mina untuk melaksanakan tarwiyah di tanggal 8. Ini kerap dilakukan oleh haji plus. Tapi kalau haji reguler tidak bisa melakukan ini Pak. Biasanya haji reguler itu justru tidak pakai ke Mina tarwiyah, langsung ke Arafah. Karena mereka itu terkait dengan rute bisnya Pak. Bisnya kan Mekah, Arafah, Mina, Musdalifah, Mina lagi. Itu namanya tanazul. Taraddud an-nuzul namanya Bapak Ibu. Tapi kalau yang haji plus, karena dia punya sewaan bis, dia bisa mengatur Pak. Mekah, Mina dulu tarwiyah, habis dari Mina baru ke Arafah. Arafah, Musdalifah. Dari Musdalifah ini enggak langsung ke Mina kayak reguler. Ada sebahagian yang ke Mekah untuk mengikuti sholat Idul Adha. Jadi selama saya di reguler Pak, enggak pernah saya mengikuti sholat Idul Adha di Masjidil Haram. Tapi ketika mengikuti haji plus itu bisa, karena kita sudah punya sewaan bis sendiri. Ya, jadi habis dari sholat id di Masjidil Haram tanggal 10 Dzulhijjah, cus langsung ke Mina untuk melontar Jumratul Aqobah. Kita datang ke Mina itu orang-orang reguler haji biasa itu sudah pulang Pak dari Jamarat. Jadi mereka pulang dari Jamarat, kita baru berangkat. Tapi mereka haji reguler tidak mendapatkan sholat id. Biasanya haji reguler itu melaksanakan sholat id di Mina bersama dengan jamaah dan kelompoknya masing-masing. Mudah-mudahan semuanya bisa berangkat haji Bapak. Amin. Walaupun haji tambah larang. Ya, 2 kali lipat Bapak Ibu insya Allah. Tapi bagi orang yang mukmin, terutama Masjid Baitul Haq, walaupun haji naik 2 kali lipat Pak Ustadz, 10 kali lipat, kami akan tetap delek utangan nganggo netepi haji. Nah, dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di bukit namanya Jabal Rahmah. Bumi yang paling keramat di muka bumi. Jadi Rasulullah pagi hari tanggal 9 itu jujuk di mana Pak? Di sebuah tanah. Tanah itu sekarang didirikan Masjid Namirah. Masjid yang punya 4 sudut dengan 6 menara. Itu Masjid Namirah. Maaf, jangan salah paham Masjid Namirah Lamongan loh ya ini. Namirah yang ada di Arafah. Dan Namirah ini Bapak Ibu, pada saat Rasulullah datang itu ditempati sholat duhur dan asar di jamak takdim. Di Qasr. Setelah itu Rasulullah menyampaikan khutbah. Khutbah wukufnya di mana? Di Masjid Namirah. Itu sudah perbatasan Musdalifah. Nah kalau sekarang bentuk bangunannya itu jadi 2. Separuhnya wilayah Arafah, separuh yang belakang itu wilayah Musdalifah. Misal kalau Baitul Haq ini Masjid Namirah, itu jamaah laki-laki ini masih di wilayah Arafah, jamaah ibu-ibu itu jamaah wilayah Musdalifah. Karena itu sering ada orang mengajak kita mengikuti sunnah Rasulullah, kita sholatnya di Masjid Namirah. Jangan salah, sholat harus yang depan. Kalau yang belakang itu masuk Musdalifah. Padahal orang ketika dia tanggal 9 Dzulhijjah itu di luar Arafah.
mulai duhur sampai dengan maghrib, maka dipastikan hajinya tidak sah. Beberapa jam atau beberapa menit, mulai duhur, zawal, sampai ghurubus syams, tenggelamnya matahari, itu harus berada di Arafah. Nah, dari situ kemudian Rasulullah naik ontanya menuju ke Jabal Rahmah. Dan Rasulullah sempat menceritakan kepada para sahabat, disinilah tempat bapak ibumu ketemu. Makanya aku wukuf di sini. Dan Rasulullah wukuf itu di bawah kolong langit, tidak pakai tenda. Mulai zawal sampai dengan tenggelamnya matahari. Ini yang tidak bisa dilakukan oleh jamaah Indonesia. Ayo nek sampean wani wukuf, ojo gawe tenda sampean. Garing koyok kerupuk sampean. Karena fisik kita nggak kuat Bapak Ibu. Dan biasanya kalau sudah wukuf itu panas cuacanya. Pernah terjadi fenomena pas wukuf itu hujan deras itu pernah, tapi jarang Bapak Ibu. Yang terjadi wukuf itu panas sekali. Sampai 40 derajat, 39 derajat. Dan orang-orang Nigeria, orang-orang Pakistan, mereka tidak mau di tenda. Mereka maunya wukuf seperti wukufnya Rasulullah, sehingga mereka datang ke Jabal Rahmah berjubel-jubel mulai zuhur sampai maghrib, berada di atas batu, tidak beranjak dari tempatnya. Motivasi kepingin wukuf seperti Rasulullah mereka rasakan di sana. Disitulah Rasulullah SAW wukuf di atas onta beliau. Kadang-kadang beliau turun, naik lagi ke ontanya, turun ke ontanya. Dan disitulah Rasulullah berpidato, berkhutbah dengan khutbah yang spektakuler, khutbah terakhir Rasulullah SAW. Salah satu kalimat khutbahnya adalah Allah menciptakan kita ini sama. Tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin. Tidak ada perbedaan antara kulit hitam, kulit putih. Setiap kita berasal dari Adam dan Adam dari tanah. Itu di situ. Dan kemudian turunlah ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Beriringan dengan surat Al-Maidah 5 itu Pak, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa aslamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Tempat yang paling keramat di muka bumi ini. Tapi keramatnya hanya 1 hari Bapak Ibu. Hanya tanggal 9 Dzulhijjah. Setelah itu Arafah tak ubahnya seperti tempat-tempat yang ada di Mekah pada umumnya. Nah ini kan karena hajinya ini cukup antri Bapak Ibu. Sekarang banyak travel ini dalam tanda kutip mengakali jamaah. Ayo kita umroh saja. Tapi umroh rasanya seperti haji. Nanti ada wukufnya. Ini ada umroh, ada wukufnya Pak. Jadi wukufnya bukan tanggal 9 Dzulhijjah, ada 9 Rabiul Awal. Jadi mereka itu membentangkan karpet di atas, di pelataran Jabal Rahmah dan berzikir di sana. Ada seorang tanya ke saya, Ustadz itu mereka zikir apa? Saya juga nggak tahu mereka zikir apa. Yang jelas itu bukan perintah Rasulullah. Lu katanya mereka diajak wukuf. Iya, wukuf itu khusus tanggal 9 Dzulhijjah. Lu katanya untuk mensiasati karena haji antriannya panjang, dibolehkan wukuf cari sopo. Tidak ada fatwa dibolehkan wukuf selain tanggal 9 Dzulhijjah. Ngawur ya kon iku tanggal. Mana ulamanya? Mana muftinya mana? Dewan fatwanya mana? Iku kurang ajar. Gara-gara mayokno travel ya. Ada umroh rasa haji Bapak Ibu. Umroh 30 hari. Kini umroh setengah bulan 2 minggu ada kejenuhan Pak di sana. Apalagi umroh 30. Tempat bersejarah pertemuan antara Nabi Adam dan Hawa itu dijadikan sebagai tempat ibadah yang paling puncak dalam ibadah haji, yaitu padang Arafah, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, al-hajju Arafah, haji itu Arafah. Sehingga tanggal 9 Dzulhijjah, mulai zuhur sampai dengan maghrib, semua jamaah haji harus berada di tanah Arafah. Kalau tidak, hajinya nggak sah, hajinya batal. Bahkan orang-orang yang sakitnya parah Bapak Ibu, yang ada di rumah sakit, itu dikeluarkan semua. Dibawa ambulan menuju tanah Arafah. Ambulan-ambulannya kalau wukuf bisa. Itu disebut dengan safari wukuf. Itulah tempat yang menjadi sejarah
dengan adanya doa yang diajarkan Allah di Al-Qur'an ini, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus sekarang tanya, bagaimana pengamalan kita terhadap doa ini? Kita amalkan Pak doa ini Pak. Kita amalkan. Oh, doa Quran kok ini? Jelas kan? Ayatnya jelas, suratnya jelas. Amalkan. Karena kita ini tidak luput dari khilaf dan dosa. Ya, keberkahan doa Nabi Allah Ibrahim, Rabbana zalamna anfusana, amalkan. Nanti ada taubatnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu taubat Nabi Yunus. Ada taubatnya Nabi Musa, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Itu taubatnya Nabi Musa alaihissalam. Dan puncak dari taubat adalah taubatnya Rasulullah, walaupun Rasulullah tidak pernah melakukan dosa, yang disebut dengan membaca Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar itu taubatnya Rasulullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunub illa anta. Harus hafal, wajib hafal Sayyidul Istighfar. Karena itu taubatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai umatnya, taubat terbaik adalah taubatnya Rasulullah dengan Sayyidul Istighfar. Karena itu wajib hafal jamaah Baitul Haq. Bulan depan wajib setoran hafalan kepada saya, khusus Sayyidul Istighfar. Saya jamin tidak ada yang salat subuh di sini Pak. Pindah ke sana Pak, ke kampung sebelah. Gara-gara kenapa nggak salat subuh nang Baitul Haq ojo. Ono setoran hafalan nang Ustaz Muzaki. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu kajian hari ini, semoga menjadi inspirasi. Dan sekali lagi saya mengingatkan, mumpung belum banyak Bapak Ibu, ayo kita hafalkan doa-doa Al-Quran ini. Ya, di samping kita mengamalkan. Dan apa Rasulullah mengamalkan ini? Mengamalkan. Diamalkan Nabi Adam, diamalkan Rasulullah. Seyogyanya juga kita amal. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu. Berikutnya nanti juga ada doa Nabi Syuaib alaihissalam ya. Insyaallah bulan depan insyaallah. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Itu doa top juga itu Bapak Ibu. Ya. Dan nanti di tengah-tengah juga ada doa khusus untuk memudahkan bayar utang. Biasanya ini menjadi kesukaan para jamaah ini ya. Doa memudahkan bayar utang. Bukan hanya jamaahnya Pak, ustadznya juga suka Pak dengan doa ini. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau diskusi. Sebelum saya tutup dengan doa, kami persilahkan. Jika ada Pak. Jika tidak juga tidak apa-apa. Apa Pak? Ya, pertanyaan. Oh Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang bertanya lewat surat. Di dalam surat Al-Fatah, Rasulullah diampuni dosanya sesudah dan sebelumnya. Atau mungkin sebelum dan sesudahnya. Pertanyaannya, apakah juga ada umat Nabi yang juga diampuni dosanya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka shiratan mustaqim. Sesungguhnya kami mengampuni dosa-dosamu sebelumnya dan sesudahnya dan menyempurnakan nikmat kepadamu dan menunjukkan kepada kamu jalan yang lurus. Bapak Ibu, yang mendapat fasilitas seperti ini hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain nggak dapat, Pak. Ini fasilitas terbaik dari Allah untuk umat pilihannya, yaitu Nabi Muhammad. Terkecuali mereka yang mau beramal. Amal yang diperintahkan Allah yang efeknya bisa terampuni dosa sebelum dan sesudahnya. Salah satunya puasa Ramadan dengan baik. Hadisnya jelas, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Tapi itu pun hanya yang lalu. Yang ke depan ini belum ada jaminan, Pak. Jadi ayat ini khususiyatu li Rasul. Khusus spesial untuk Nabi Muhammad.
Kebanyakan dari umatnya itu jaminannya hanya diampuni dosa-dosanya yang lalu. Ya, seperti contoh orang yang tahajud di dalam Ramadan juga sama. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ma taqaddam itu yang dulu. Jadi orang yang puasanya baik, malam sholat dia baik, itu diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Tapi wa ma ta'akhkhara yang akan datang enggak ada, Pak. Kita enggak ada jaminan itu. Mohon maaf ya, Pak ya. Mohon maaf ya, termasuk saya. Jaminannya kalau istiqomah kita dalam amal, istiqomah dalam iman. Tapi Rasulullah tidak. Makanya ada suatu ketika peristiwa, ketika Rasulullah melaksanakan sholatul lail, sampai kakinya bengkak. Bengkaknya Rasulullah itu gara-gara terlalu panjang ayatnya untuk berdiri, menahan itu kan Pak. Rukuknya juga sepanjang ayatnya dibaca. Rukuknya itu Pak. Sujudnya pula sama panjangnya dengan yang ayat yang dibaca. Sehingga kakinya bengkak. Istri tercinta Ibunda Aisyah nangis. Dia bilang, ya Rasulullah, bukankah telah dijamin Allah di dalam Al-Quran bahwa dosa-dosamu telah diampuni sebelum dan sesudahnya. Kenapa kamu kok nyorono awak sampai tahajud sikile abu iki yo? Jenengan nate ya? Tahajud sampai abu, ngoten kira-kira nate ta? Abu. Ini abu ini kan sering nggih karena bahasa murad napa-napa beri-beri dan apa. Mungkin ya saya tidak tahu Pak. Ini jaminan Bapak. Jaminan. Jadi ini makanya pakai kalimat apa? Kalimat mukhatabnya itu mukhatab satu Pak. Liyaghfira laka. Nah, Allah akan mengampun dosamu Muhammad. Bukan lakum Pak itu. Laka dosamu. Maka taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Yang dulu dan yang akan datang. Lah jenengan Pak kayak jaminan kaya ngene kenaan. Kok cerita nang konyane aku dijamin dosaku disepuro kabeh sing biyen sing. Makane ayo maksiat ae gak apa-apa dijamin disepuro kok. Apa digawe-gawe sampe gak kenekan sampean iki. Dikai fasilitas titik ae wis slimurno rene, slimurno rono. Aku ya paham nek potongan-potongan jamaah kaya ngene. Padha karo ustate. Ngaten ya Pak nggih. Jadi jaminan khususiyah lir Rasul hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi dijamin Bapak Ibu akan diampuni dosa yang akan datang, itu pun tidak dimanfaatkan Nabi untuk melakukan dosa. Saya ingat Bapak Ibu, di Taif itu ada bukit namanya Bukit Kuk. Kuk itu ada satu pohon tempat bersandar Rasulullah sesaat ketika dilempari batu sama orang Taif. Berdarah-darah Pak Nabi itu. Ditolak. Rasulullah di sana 10 hari bersama Zaid bin Harisah. Itu ditolak, dilempari batu macam-macam. Pulang tangan kosong. Enggak dapat apa-apa Pak. Enggak ada yang masuk Islam kecuali satu. Namanya Adas itu. Itu pun bukan orang Taif yang masuk Islam. Adas itu pembantu rumah tangga. Dia bukan berasal dari Taif. Orang Nasrani masuk Islam. Pulang, nangis Nabi itu Pak. Di pohon itu nangis. Salah satu ungkapan curhatan Rasulullah itu adalah, ya Allah, saya ini Nabi benar apa sih? Tidak. Sampai meragukan dirinya Nabi. Masa saya datang 10 hari di sini, sidok gak nyantol ya Allah, gitu maksudnya Pak. Bahkan saya dihina, dilempari batu, lempari kotoran. Itu sambil derayan air mata Pak. Jibril datang menawarkan, ya Rasulullah. Kan Nabi lagi mangkel Pak artinya. Kalau kita kan istilahnya mangkel gitu Pak. Bayangkan ngajak baik-baik ditolak. Diserang, dilempari batu. Jibril datang. Ya Rasulullah. Kami datang atas perintah Allah. Kami akan mengangkat gunung Kuk ini dan akan menimpakan kepada namanya Gunung Sakhra Pak. Gunung Sakhra ini kepada orang Taif. Atas namamu ya Rasulullah. Gimana? Gunung ini tak atau kamu minta emas, Gunung Sakhra ini dijadikan emas dan dihadiahkan kepadamu. Itu untuk menghibur hati Rasulullah. Dua-duanya ditolak sama Nabi. Emas, gunung jadi emas ditolak sama Nabi. Gunung
diangkat oleh Jibril, ditimpakan kepada orang Taif, ditolak sama Nabi. Saya mau tanya Pak, kamu nggak usah menjadi Nabi waktu itu Pak. Mangkel, lagi butuh duit, ya apa kira-kira? Ya diterima karo. Iya kan? Kan sama, ya saya juga begitu kok. Makanya yang dapat jaminan hanya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad tidak ada sedikit pun kepentingan duniawi di sini. Nah, nek sampean kula dikai fasilitas pengampunan dosa sebelum dan sesudahnya Pak. Yo, enakan sampean. Payai subuh gak ono nandi nang ngopi. Payai isak gak ono nandi ngopi terus rek, gak salat-salat rek. Kan sudah ada jaminan diampuni dosa-dosaku. Itu alasan sejarahnya seperti itu. Ditawari emas Gunung Sofrok diangkat ditimpakan kepada mereka orang-orang Taif. Ditolak sama Nabi. Bahkan mereka didoakan sama Nabi dengan doa yang sangat terkenal. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berikan hidayah orang-orang Taif ini ya Allah. Karena mereka tidak tahu. Allahu Akbar. Punya Nabi seperti itu Pak. Bangganya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga mendapatkan ilmu yang manfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.